Bayangkan jika seseorang yang setiap hari hanya duduk di balik setir, tiba-tiba diberi tantangan oleh orang paling berkuasa di perusahaan. Jika dia berhasil, dia akan menjadi CEO. Tapi, apakah semuanya semudah itu? Atau ini hanya permainan kekuasaan? Komen kota kalian di bawah, biar kita tahu siapa aja yang nonton cerita ini dari Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bandung, atau dari kota lainnya. Yuk absen di komentar. Langit Jakarta malam itu gelap, seakan menyimpan rencana yang tidak bisa ditebak manusia. Di bawah kelap-kelip lampu gedung pencakar langit, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan pintu masuk gedung ARSC Corp. Mesin dimatikan, dan dari balik kemudi, muncullah sosok pria bertubuh tegap dengan kemeja polos yang sudah sedikit kusut karena duduk seharian. Andra Mahesa, supir pribadi CEO perusahaan yang sedang memimpin pasar logistik se-Asia Tenggara. Andra bukan sekadar supir biasa. Di balik tatapan matanya yang tajam dan cara bicaranya yang tenang, tersimpan akal yang selalu bekerja. Ia bukan berasal dari keluarga berada, tapi semangatnya selalu menjulang. Pendidikan tinggi pernah dicicipinya, namun nasib membawanya ke balik setir. Tidak ada keluhan darinya, hanya kerja keras dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Setiap hari, selama 5 tahun, ia duduk di belakang kemudi mengamati orang-orang penting masuk keluar gedung itu. Ia mendengar percakapan, melihat raut wajah, dan menyusun potongan-potongan kebijakan hanya dari suara-suara samar dari balik kaca mobil. Tidak ada yang menyadari betapa tajam daya amati seorang Andra, termasuk pria yang kini ia tunggu, Davin ARSC, CEO yang ditakuti sekaligus dikagumi. Davin bukan pria yang mudah ditebak. Wibawanya mendominasi. Setiap ucapannya dituruti tanpa banyak tanya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia masuk ke dalam mobil dengan langkah lambat, duduk tanpa bicara. Tangannya menekan pelipis. Wajahnya menatap kosong ke arah jendela. Andra melirik melalui kaca spion, tapi tetap diam. Baginya, menyetir berarti menjaga jarak, meski pikirannya terus menebak. 15 menit berlalu tanpa sepatah kata pun. Hingga tiba-tiba, suara berat Davin memecah keheningan. Kamu tahu, kadang saya bertanya-tanya, dari semua orang di kantor, siapa yang benar-benar mengerti apa yang terjadi di bawah? Andra menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Maaf, Pak. Davin menoleh ke arahnya. Mata tajam itu menyipit. Kamu sudah berapa tahun kerja sama saya? Hampir 5 tahun, Pak. Dan kamu dengar semua pembicaraan saya di telepon. Tahu kemana saya pergi. Bahkan tahu jam makan siang favorit saya. Tapi kamu tetap diam. Tidak pernah ikut campur. Itu memang tugas saya, Pak. Davin tertawa kecil. Suara tawanya hambar, nyaris sinis. Tugas? Atau takut? Atau kamu memang sedang menunggu waktu? Andra tak menjawab. Hatinya mulai tak tenang. Nada Davin seperti sedang menguji, tapi juga seperti sedang mencari sesuatu. Lalu, tiba-tiba, CEO itu mengeluarkan selembar kertas dari tas kulitnya. Laporan internal perusahaan. Lihat ini. Ada kesalahan fatal di sistem distribusi, dan orang-orang yang saya gaji miliaran tiap tahun pun tidak bisa menyelesaikannya. Tapi tadi siang, saya lihat kamu membaca dokumen ini diam-diam saat saya ke toilet. Andra tersentak. Wajahnya berubah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha menjelaskan. Maaf, Pak, saya hanya penasaran. Davin menatapnya lekat-lekat. Tidak marah, tidak tersinggung. Justru tersenyum. Penasaran, ya? Andra mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, saya punya ide. Suara Davin kini berubah serius. Seperti seorang jenderal memberi perintah. Kalau kamu bisa buktikan kamu lebih pantas dari mereka jabatan CEO saya kasih buat kamu. Waktu seperti berhenti. Andra terpaku. Apakah ia salah dengar? Atau ini hanya lelucon dari seorang pria kaya yang bosan bermain kekuasaan? Saya tidak main-main. Tugas pertama kamu, cari tahu akar masalah di sistem distribusi. Kamu punya waktu 7 hari.
Kamu bebas bicara dengan siapapun. Tapi satu syarat, jangan ada satupun direksi yang tahu kamu sedang menjalankan tantangan ini. Andra mencoba membaca raut wajah Davin, mencari tanda bahwa semua ini hanya permainan. Tapi tidak. Matanya serius. Tatapannya tidak main-main. Di tengah detak jantungnya yang tak beraturan, Andra memberanikan diri bertanya, "Kalau saya gagal?" Davin mengangkat bahu. "Kamu tetap jadi supir. Tapi setidaknya kamu akan tahu, kenapa saya duduk di kursi itu, dan kenapa kamu hanya di balik kemudi." Malam itu, mobil kembali melaju. Tapi suasana di dalamnya berubah drastis. Andra tidak hanya membawa pulang seorang CEO, tapi juga sebuah tantangan yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Angin malam Jakarta menyelinap masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Kota masih ramai, seperti biasa. Tapi di kepala Andra, semuanya sudah tak sama lagi. Ia menatap ke depan, bukan sekadar jalanan, tapi masa depan yang kini terbentang dengan kemungkinan. Dari balik cermin spion, Davin kembali menatapnya. Senyumnya muncul sesaat, samar, seolah dia tahu, permainan baru saja dimulai. 30 menit berlalu sejak Andra menurunkan Davin di rumah pribadinya. Namun kedua tangannya masih menggenggam setir erat, meski mesin telah lama mati. Dalam kabin mobil yang remang dan sunyi, pikirannya berputar tak karuan. Kata-kata Davin berulang kali menggaung di telinganya. Cari tahu akar masalah di sistem distribusi. 7 hari. Kalau kamu berhasil, kursi saya milikmu. Suatu tantangan yang nyaris tidak masuk akal, bukan karena sulitnya, tapi karena siapa yang memberikannya. Ini bukan permainan kecil. Ini taruhan yang bisa membakar nama baik, reputasi, dan harga dirinya dalam sekejap. Ia bukan eksekutif, bukan ahli strategi, bukan siapa-siapa di mata struktur formal. Tapi sekarang, ia sedang diutus oleh sang raja untuk membedah kerusakan jantung kerajaan dari balik layar. Andra pulang malam itu bukan sebagai pria yang sama. Di balik keheningan kamar kontrakannya yang sempit, matanya tetap terbuka. Ia membaca ulang cetakan laporan yang ia salin diam-diam dari file yang tertinggal di kursi belakang Davin. Setiap angka, grafik, dan tabel ia pelajari dengan cara otodidak yang dulu pernah menemaninya bertahan hidup di masa kuliah yang tak rampung. Tak ada mentor, tak ada pembimbing, hanya logika dan intuisi. Pagi harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Tak ada yang mencurigai. Jas hitam rapi, mobil mengkilap. Namun kali ini, dia tidak hanya memutar kemudi, dia memutar nasibnya. Davin memerintahkannya untuk mengambil jalur logistik baru ke kantor, melewati beberapa cabang distribusi. Terdengar seperti kebetulan, tapi Andra tahu, ini bagian dari ujian. Ia berhenti di salah satu pusat distribusi yang berada di pinggiran kota. Dengan alasan ingin memeriksa kendaraan, ia berjalan masuk, menyapa satu persatu pekerja. Tidak menyamar, tidak juga menyebut dirinya dalam misi rahasia. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, pendengar yang tulus. "Pak, gudangnya sempit, barang numpuk, kadang seminggu baru keluar. Padahal permintaan jalan terus," kata seorang petugas loading. "Kalau sistem barcode-nya error, kami harus input manual. Kadang data double, kadang hilang, tambah karyawan lainnya." Andra mencatat semuanya. Ia tidak mencari kambing hitam. Ia mencari pola. Dan pelan-pelan, benang merah itu muncul. Masalahnya bukan pada orang-orang, bukan pada mesin, tapi pada rancangan sistem yang terlalu sentralistik. Setiap keputusan harus menunggu dari pusat. Akibatnya, ketika gudang cabang kehabisan ruang, mereka tak bisa memindahkan barang ke cabang lain tanpa persetujuan pusat. Ketika barang rusak, prosedurnya terlalu panjang hingga pelanggan kadung kecewa. Tapi Andra belum puas. Ia memutuskan kembali ke kantor pusat lebih awal. Ia tahu, untuk menyelesaikan puzzle ini, ia harus melihat dari dua sisi, lapangan dan menara Gading. Di lobi kantor, ia berpapasan dengan Sekar Larasati, asisten CEO. Wanita itu dikenal dingin dan tertutup. Namun pagi itu, ia tampak memperhatikan Andra lebih lama dari biasanya. Mungkin dia mulai curiga.
Andra menyapa sopan. Sekar hanya mengangguk kecil, tapi mata mereka sempat terkunci sejenak. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Bukan kecurigaan. Lebih mirip pengamatan. Kembali ke ruang parkir bawah tanah, Andra membuka dashboard mobil tempat ia menyimpan salinan laporan, sebuah pelanggaran SOP, tapi baginya satu-satunya cara untuk tetap berpikir. Ia mulai membandingkan data. Apa yang dilaporkan ke pusat tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ada perbedaan signifikan antara waktu distribusi di dokumen dan kenyataan. Apakah ini manipulasi? Atau hanya ketidaktahuan sistem? Tapi siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Hari-hari berikutnya, Andra mengatur jadwal antar jemput Davin sedemikian rupa agar bisa nyasar ke beberapa cabang lain. Ia bicara dengan petugas admin, operator mesin, hingga satpam. Ia mendengarkan kisah tentang keterlambatan transfer dana, pengadaan alat yang mandek, hingga tenaga kerja yang kekurangan pelatihan. Dalam diam, Andra mulai menyusun simpul demi simpul masalah. Semua kembali ke satu akar, struktur organisasi yang tak mempercayai cabang untuk berpikir dan bertindak mandiri. Di malam kelima, ia kembali ke kontrakannya dengan wajah letih. Tapi bukan letih fisik. Ini letih batin karena tahu bahwa yang ia hadapi bukan hanya sistem rusak, tapi budaya takut untuk bicara. Orang-orang terbiasa diam, terbiasa salah tapi tak berani menantang sistem. Ia menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya, lalu menunduk. Bibirnya bergerak lirih dalam doa. Jika ini jalan yang harus kulalui, beri aku kekuatan Allah. Air matanya jatuh, tanpa suara, tanpa histeria. Hanya sebutir, cukup untuk melepaskan beban yang ia simpan sendirian. Hari ke-7 pun tiba. Waktu untuk menyerahkan temuannya tinggal hitungan jam. Tapi bukan itu yang membuat Andra gelisah. Ia tahu, bukan hasil yang akan diuji, tapi reaksi dari para penjaga benteng kekuasaan. Orang-orang yang telah nyaman duduk di singgasana tanpa pernah benar-benar turun ke tanah. Ketika malam kembali datang, dan mobil berhenti di halaman rumah Davin, Andra tidak langsung keluar. Ia menarik napas panjang. Kini, ia bukan lagi hanya supir. Ia telah menjadi saksi, dan segera akan menjadi penantang. Pagi itu, udara di ibu kota terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah seolah menahan napas bersama seorang pria yang kini berdiri di depan kaca besar gedung ARSA Corp. Di balik bayangan refleksi dirinya, Andra Mahesa melihat ratusan karyawan berlalu lalang tanpa sadar bahwa seorang supir di tengah-tengah mereka sedang menggenggam nyala perubahan. Dia telah menyusun temuannya. Bukan hanya data kering, tapi juga suara manusia, keluhan operator, keputusasaan kepala cabang, kelelahan sopir pengantar barang, dan ketakutan admin yang dipaksa memalsukan laporan. Semua ia satukan dalam catatan tangan yang ia tulis dengan teliti. Bukan karena ia tak mampu mengetik, tapi karena tiap huruf yang ia goreskan membawa beban yang ingin ia pahami lebih dalam. Andra menatap catatan itu di tangannya. Ia tahu, catatan itu bukan hanya laporan, tapi bisa menjadi pemantik perang. Sebelum menaiki lift menuju lantai 25, lantai para petinggi, ia berhenti sejenak di pantry kecil dekat ruang parkir. Di sana, seorang wanita tua sedang menata gelas di rak. Bu Retno, office boy senior yang sudah 20 tahun lebih bekerja di perusahaan itu. Banyak yang menganggapnya hanya sekadar petugas bersih-bersih, tapi Andra tahu lebih dari itu. Perempuan itu menyimpan memori perusahaan lebih lengkap dari semua server di ruang IT. Bu Retno, sapa Andra pelan. Wanita itu menoleh dan tersenyum hangat. Andra, kelihatan beda hari ini. Ada yang berat, ya? Andra tak menjawab. Ia hanya menyerahkan segelas kopi yang tadi ia buat, lalu duduk di sampingnya. Hening sesaat. Lalu, perlahan suara Andra mengalir. Penuh beban yang akhirnya pecah di tempat yang paling sederhana. Saya dikasih kesempatan, Bu. Tapi saya takut. Bu Retno menatapnya lembut. Takut itu tanda kamu waras, Andra. Tapi jangan biarkan takutmu lebih besar dari niat baikmu. Andra menunduk. Kalau saya salah langkah, saya bisa dipecat, dicap sombong, atau malah dimusuhi banyak orang. Wanita tua itu tertawa kecil.
Suaranya serak namun penuh keteguhan. Dulu waktu saya berani laporin atasan yang korupsi, saya juga dikucilkan. Tapi saya tahu, selama saya gak zolim, Allah gak akan tinggal diam. Kata-kata itu menghantam dada Andra dengan kekuatan yang tak terlihat. Ia mengangguk, menatap wanita tua itu dengan rasa hormat yang baru. Beberapa menit kemudian, lift terbuka. Langkahnya mantap, tapi di dalam dadanya badai tak henti menghantam. Ia membawa salinan data, grafik yang dicetak di atas kertas HVS biasa, dan sketsa struktur perbaikan yang ia buat sendiri. Ia melangkah ke ruang dokumentasi, bukan ke ruang direksi. Ia tahu, jika ingin mengawali perubahan, ia harus mulai dari dasar. Ia mencari kepala divisi logistik, seorang pria bernama Pak Rudi, yang dikenal kaku dan birokratis. Andra mengetuk pintu ruangannya, sedikit ragu. Maaf, saya supir Pak Davin. Boleh minta waktu sebentar? Pak Rudi menaikkan alis. Supir? Ada perlu apa? Andra menjawab tanpa ragu. Saya punya solusi atas kekacauan distribusi. Ini bukan tugas saya, tapi saya diminta langsung oleh Pak Davin untuk menyelidikinya. Nada suaranya tidak menantang, tapi cukup jelas untuk membuat Rudi diam. Ia menatap Andra lama, sebelum akhirnya berkata, 3 menit. Itu saja. Dan dalam 3 menit itu, Andra mempresentasikan temuannya. Singkat, padat, namun dalam. Ia tak menyalahkan siapapun. Ia hanya memetakan alur yang terlalu panjang. Sistem persetujuan yang membuat setiap keputusan tertahan seperti air di bendungan yang penuh lumpur. Pak Rudi tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Andra dengan wajah yang sulit ditebak. Lalu ia berkata, tinggalkan datamu. Saya akan lihat. Andra keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Bukan karena ditolak, tapi karena ia tahu, semua kini di luar kendalinya. Malamnya, ia kembali ke rumah. Langkahnya lesu, tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Ia membuka jendela dan menatap langit yang gelap tanpa bintang. Tak ada gemerlap. Hanya kelam yang membungkus segalanya. Apa aku sudah melangkah terlalu jauh? Gumamnya. Dalam kesepian itu, ia mengangkat kedua tangan. Jika langkah ini engkau ridhau, ya Allah biarkan aku kuat. Tapi kalau aku sedang menuju jalan yang salah, jangan biarkan aku terus sombong. Tak ada suara jawaban. Tapi esok harinya, ketika ia tiba di lobi, seorang petugas keamanan memberikannya amplop. Anda diminta hadir ke rapat direksi jam 10 pagi. Undangan dari sekretaris CEO. Andra menggenggam surat itu. Jantungnya berdegup tak karuan. Langkah supir itu kini telah sampai di batas ruang yang tak semua orang boleh memasukinya. Langkah Andra terasa berat ketika ia melangkah ke lantai 25. Aroma karpet mahal dan pendingin ruangan yang terlalu dingin membuat udara terasa asing. Bukan hanya karena suhu, tapi karena suasana yang menyelimuti lantai itu. Lantai para penguasa. Lantai tempat nama-nama besar di balik ARSA Corp duduk dalam kursi empuk sambil menentukan nasib ratusan orang di bawah mereka. Tangan Andra menggenggam undangan rapat yang ia terima pagi itu. Surat resmi dengan kop perusahaan. Ditandatangani langsung oleh sekretaris CEO. Satu kalimat di tengah surat itu membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Diperintahkan hadir dalam presentasi penyelesaian sistem distribusi nasional. Pintu ruang rapat terbuka otomatis. Di dalam, ruangan besar dengan meja bundar mengkilap sudah diisi oleh beberapa orang bersetelan mahal. Para direktur, kepala divisi, dan di ujung ruangan, Davin ARSA, duduk tenang sambil memainkan penutup pena di tangannya. Andra berdiri di ambang pintu. Semua mata tertuju padanya. Sekilas, bisik-bisik terdengar. Supir. Itu Andra, kan? Yang suka nungguin di basement. Apa dia nyasar? Andra tidak bicara. Ia melangkah maju. Tak satu pun wajah yang memberinya senyum, kecuali satu, Sekar Larasati, wanita yang sejak awal tampak mengamati langkahnya. Sekar berdiri, menyerahkan mikrofon padanya. Silakan, Andra. Waktumu 10 menit.
Nafas Andra terasa berat. Tapi ia tidak gentar. Ia buka mapnya. Disusun rapi adalah grafik, skema perbaikan, hingga surat testimoni dari beberapa kepala cabang yang ia temui diam-diam. Ia tidak memulai dengan angka. Tidak dengan teori. Tapi dengan manusia. Saya bukan manajer. Bukan pakar logistik. Tapi saya bicara dengan orang-orang yang menjalankan sistem ini setiap hari. Mereka lelah. Mereka dibungkam prosedur. Dan sistem ini, dengan segala hormat, dibangun untuk menahan bukan mempercepat. Ruangan hening. Andra melanjutkan, menjelaskan bagaimana setiap kendala kecil di lapangan menjadi bola salju karena sistem terpusat yang tidak fleksibel. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyoroti satu hal, ketidakpercayaan pada anak cabang. Davin hanya menatapnya. Wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Tapi mata itu, seperti sedang menguji sesuatu di balik dinding pikirannya. Andra menyelesaikan presentasinya. Lurus. Jus. Tanpa drama. Beberapa detik setelah ia menutup mapnya, seorang pria berdiri. Wajahnya tajam. Rahangnya kaku. Tegar Firmansyah. Direktur operasional. Bagus. Tapi kamu tidak tahu apa-apa tentang tantangan di atas kertas. Kamu supir. Kamu lihat dari bawah. Tapi di atas sini, kami melihat dari helikopter. Andra diam. Ia tidak membalas. Tapi sebelum Tegar melanjutkan, Sekar berdiri. Maaf, Pak Tegar. Boleh saya tambahkan? Semua menoleh. Sekar membuka laptopnya. Di layar, muncul sebuah email lama, tertanggal 2 tahun lalu. Isi email itu membuat beberapa wajah pucat. Ini adalah bukti bahwa penyederhanaan sistem distribusi sudah pernah diajukan. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Departemen Operasional, karena dianggap mengganggu stabilitas keuntungan jangka pendek. Tegar mencoba menyangkal. Itu keputusan kolektif. Tapi Sekar menatapnya dingin. Saya arsipkan semua revisi. Anda tahu itu. Suasana menegang. Tapi Sekar belum selesai. Ia membuka satu dokumen lain, berisi catatan penilaian tahunan dari berbagai cabang yang telah dikebiri sebelum dikirim ke pusat. Data ini dimanipulasi. Atas persetujuan atasan langsung. Andra menunduk. Ia tak menyangka Sekar akan bertindak sejauh itu. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Saat ia menoleh ke arah Sekar, ia melihat air muka wanita itu berubah. Bukan lagi datar dan profesional, tapi lelah. Setelah rapat selesai dan semua orang keluar dengan wajah berbeda, ada yang panik, ada yang marah, ada yang bingung. Sekar menghampiri Andra yang masih mematung di depan layar presentasinya yang kini kosong. Kamu pikir kamu satu-satunya yang melihat semuanya rusak? Aku sudah lihat lebih dulu. Tapi aku hanya punya dua pilihan. Ikut diam. Atau menunggu seseorang yang cukup nekat untuk bicara lebih dulu. Andra terdiam. Dunia terasa berputar lebih lambat. Kenapa kamu bantu aku? Bisiknya. Sekar menatapnya, lalu berkata lirih. Karena kamu bicara dari tempat yang tak bisa dibantah. Kebenaran yang hidup, bukan teori di kertas. Andra ingin menjawab. Tapi tak sempat, karena di ujung lorong, Davin berdiri menatap mereka dari kejauhan. Tak berkata apa-apa, hanya mengangguk, sekilas. Sebuah isyarat yang entah apa maksudnya. Satu langkah telah terlewati. Tapi Andra tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari pengupasan lapisan yang lebih dalam. Langit di luar jendela gedung ERSA Corp menghitam. Hujan belum turun. Tapi guntur bergemuruh di kejauhan, menggetarkan kaca-kaca tinggi ruang rapat utama. Di dalam ruangan, suasana tak kalah mencekam. Para direktur, manajer senior, kepala divisi, dan beberapa pemegang saham internal duduk dalam formasi setengah lingkaran, dengan wajah yang rata-rata tidak menunjukkan antusiasme, melainkan campuran rasa penasaran dan keraguan. Di tengah ruangan itu, berdiri seorang pria yang seharusnya tidak ada di sana. Bukan karena statusnya, tapi karena latar belakangnya. Andra Mahesa. Seorang supir. Bukan eksekutif. Bukan lulusan luar negeri. Bukan anggota lingkaran dalam.
Tapi hari itu, dia diminta berdiri di titik panas yang bahkan banyak eksekutif enggan pijak. Beberapa jam sebelumnya, ia tak menyangka akan kembali dipanggil. Baru saja ia selesai membereskan presentasi rahasia kepada jajaran kecil. Tiba-tiba ia diberi informasi oleh Sekar. Pak Davin ingin kamu sampaikan semua yang kamu temukan langsung ke Dewan Utama. Tanpa waktu untuk menyusun ulang presentasi, tanpa pendampingan. Hanya satu alat bantu, pikirannya. Pintu ruang rapat tertutup otomatis. Sekar berdiri di dekat panel presentasi, siap membantu jika dibutuhkan. Tapi Andra tahu, ia sendiri yang harus bicara. Tidak ada mikrofon canggih, tidak ada slide mewah. Hanya kertas-kertas penuh coretan dan diagram yang semalam ia perbaiki dengan tangan gemetar. Waktu seolah berhenti saat Davin membuka rapat. Hari ini, kita akan mendengarkan seseorang yang mungkin tidak ada di struktur kita, tapi telah berjalan lebih dalam dari banyak orang di ruangan ini. Silakan, Andra. Langkah Andra maju terasa seperti melawan arus sungai yang deras. Setiap pasang mata menghakiminya. Ia merasakan detak jantungnya memukul dada, seolah hendak memberontak keluar. Tapi ia berdiri, menarik napas, dan mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan karena saya ingin posisi siapapun. Saya berdiri karena saya tahu, suara yang terlalu lama dibungkam, akan meledak jika terus diabaikan. Kalimat pembukanya memecah keheningan. Beberapa orang mulai mendengarkan lebih serius. Andra melanjutkan. Ia tidak membaca data, tapi menceritakan tentang kepala cabang di Surabaya yang tidak bisa memindahkan barang meski gudangnya sudah penuh. Tentang karyawan di Cibitung yang harus bekerja 14 jam karena distribusi barang tertunda akibat persetujuan pusat yang lambat. Ia tidak menyerang. Ia mengurai. Ia tidak menggurui. Ia menyentuh. Ketika ia membuka skema distribusi yang dia buat sendiri, versi sederhana dari restrukturisasi jalur logistik dengan otonomi cabang dan integrasi digital ringan, suara lirih kekaguman terdengar dari sisi kanan ruangan. Salah satu investor yang sudah 20 menit menyilangkan tangan, kini duduk tegak dan memperhatikan. Namun tak semua senang. Tegar, yang duduk tepat 3 kursi dari Davin, terlihat gelisah. Sesekali ia membisikkan sesuatu pada direktur keuangan. Wajahnya menyeratkan bahwa ini bukan hanya soal presentasi, ini soal ancaman. Andra menyadari itu. Tapi ia tidak mundur. Ia tahu, apa yang ia sampaikan hari ini bisa menjadi awal bagi perubahan besar, atau akhir dari karirnya, bahkan sebelum ia benar-benar punya karir di dunia ini. Beberapa kali ia berhenti bicara. Bukan karena lupa, tapi karena emosi menumpuk di tenggorokan. Ia mengenang wajah-wajah yang ia temui di lapangan. Mereka yang tak pernah mendapat kesempatan untuk didengar. Saya supir. Tapi bukan berarti saya tidak berpikir. Saya membaca. Saya mendengar. Dan saya tahu bahwa jika perusahaan ini ingin tumbuh lebih besar, ia harus mulai mendengarkan orang-orang kecil. Karena mereka bukan beban. Mereka adalah tulang punggung. Ruangan terdiam. Tak satu pun berani menyeletuk. Lalu Davin berbicara. Perlahan. Kalian dengar itu? Ia menoleh ke sekeliling ruangan, menatap satu persatu bawahannya. Apa kalian sadar bahwa satu orang tanpa jabatan berhasil menunjukkan lebih banyak akar masalah dalam seminggu dibanding apa yang kalian laporkan dalam setahun? Tegar menyela. Dengan hormat, Pak Davin, kita tidak bisa menyamakan supir dengan direktur. Ini bukan sekadar niat baik. Ini soal strategi makro. Eksekusi sistemik. Andra tidak membalas. Tapi Sekar maju dan menyerahkan secari kertas kepada Davin. Ia membaca cepat. Lalu menoleh tajam ke Tegar. Lalu bagaimana dengan keputusan 2 tahun lalu yang kau tolak? Tek? Padahal kamu tahu sistem kita sudah jenuh. Tegar membeku. Andra hanya menatap. Tidak dengan dendam. Tapi dengan kelelahan. Ia tidak ingin perang. Ia hanya ingin kebenaran diberi ruang. Davin menghela napas. Kita akan pertimbangkan seluruh pemaparan ini. Tapi untuk sekarang, aku ingin satu hal dari kalian semua. Ia berdiri. Dengar baik-baik.
Jangan remehkan siapapun hanya karena dia tidak duduk di kursi yang sama. Karena bisa jadi, kursi itulah yang membuat kalian tidak bisa melihat apa-apa. Andra menunduk. Sekar menatapnya dengan mata yang penuh pengakuan. Di luar, hujan akhirnya turun. Deras, membasuh kaca-kaca yang sedari pagi memantulkan ambisi dan kepalsuan. Hari itu, Andra tidak pulang dengan kemenangan. Tapi ia pulang dengan satu hal yang lebih besar. Harga dirinya tetap utuh. Keesokan harinya, pagi datang tanpa keindahan. Langit Jakarta abu-abu, seolah ikut menanggung beban yang memenuhi kepala Andra. Matahari enggan bersinar, seakan tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas. Bukan hari biasa. Hari ini, ia bukan hanya supir. Bukan pula sekadar penantang. Hari ini, Davin ERC, pria yang duduk di puncak ERC Corp, memanggilnya secara pribadi. Bukan ke ruang rapat, tapi ke ruang kerja pribadi CEO. Langkah Andra menapaki lantai 26 seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kepalanya dipenuhi kemungkinan buruk. Telinganya masih mengingat suara tegar yang menyindir dengan halus usai rapat kemarin. Hidungnya masih mencium bau ketakutan dari mereka yang mulai merasa posisinya terancam. Semua itu mengendap dalam pikirannya, menciptakan tekanan sunyi yang tak bisa dibagi. Pintu terbuka otomatis. Ruang kerja Davin sangat luas, minimalis, tapi dingin. Bukan dingin karena AC, tapi dingin karena wibawa yang membeku di dalamnya. Di balik meja besar kayu mahoni, Davin berdiri. Tidak duduk seperti biasanya. Itu saja sudah cukup untuk membuat suasana berubah. Andra, duduklah. Andra menarik kursi di seberang meja, duduk dengan punggung tegak, meski kedua tangannya sedikit gemetar di atas pahanya. Davin menatapnya cukup lama sebelum akhirnya bicara. Apa kamu tahu, sejak semalam, 3 investor kirim pesan ke aku. Ujarnya, datar. Andra hanya mengangguk kecil. Ia tidak tahu apa maksudnya. Apakah itu kabar baik atau sinyal bahaya? Mereka bilang, lanjut Davin, kita butuh lebih banyak orang seperti kamu. Diam. Tapi kemudian, Davin bersandar, lalu menatap langsung ke mata Andra. Tatapan itu dalam. Bukan lagi sekadar penguji. Ada sesuatu yang lebih personal. Sekarang aku mau tanya satu hal, dan tolong jawab dengan jujur, tanpa takut, tanpa nafsu. Andra mengangguk. Kalau aku kasih kursi ini, kamu siap menggantikan aku? Hening membentang panjang. Kalimat itu tidak seperti pujian. Juga bukan lelucon. Itu adalah pisau yang tajam, dan jika salah menjawab, bisa menggores reputasi hingga habis. Andra tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengambil waktu. Jantungnya berdetak pelan, tapi berat. Ia menarik napas. Saya belum siap. Davin menaikkan alis. Belum. Andra mengangguk. Saya bisa menganalisis. Saya bisa turun ke lapangan. Tapi memimpin bukan hanya soal tahu apa yang salah. Itu soal mengambil keputusan yang bisa menyakiti banyak orang, walau niatnya baik. Dan saya belum belajar cukup soal itu. Ruangan kembali hening. Davin memejamkan mata sesaat, lalu tersenyum samar. Jawaban paling jujur yang pernah aku dengar di ruangan ini. Ia lalu berjalan ke arah jendela kaca besar, menatap keluar, ke padatnya kota yang tak pernah tidur. 5 tahun lalu, waktu aku naik ke kursi ini, aku pikir aku sudah siap. Tapi ternyata aku hanya haus. Haus pembuktian. Haus nama besar. Dan selama 5 tahun itu, aku kehilangan banyak hal, termasuk diriku sendiri. Andra mendengarkan, diam-diam merasakan betapa kalimat itu bukan dari seorang CEO, tapi dari manusia yang pernah gagal menjadi dirinya sendiri. Davin kembali menatapnya. Tapi kamu, Endra, kamu beda. Kamu datang dari titik paling bawah. Kamu tidak punya apa-apa. Dan justru karena itu, kamu melihat semuanya dengan mata yang bersih. Andra meresapi tiap kata. Jadi begini, aku gak akan kasih kamu kursi CEO. Bukan sekarang.
Tapi aku akan kasih kamu tugas yang hanya bisa dikerjakan oleh orang yang tahu rasanya jadi kecil, dan tetap memilih jalan besar. Davin berjalan ke lemari besi, membuka sebuah folder, lalu meletakkannya di depan Andra. Ini proyek ekspansi ke wilayah timur. Sudah 2 kali gagal. Investor mulai ragu. Kalau kamu bisa jalankan ini dengan cara kamu sendiri, kita akan bicara soal jabatan lagi. Andra menatap berkas itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu ini bukan tantangan biasa. Ini bukan hanya soal data dan solusi. Ini medan nyata. Ini lapangan penuh perang dingin, sabotase, kepentingan tersembunyi, dan tekanan dari banyak sisi. Kamu akan jadi pemimpin lapangan. Bukan formal, tapi kamu akan pegang semua keputusan. Budget, tim, timeline. Dan kamu akan hadapi orang-orang yang gak akan suka kalau kamu berhasil. Andra kembali menatap Davin. Kenapa kamu percaya sama saya? Davin tersenyum samar. Karena kamu satu-satunya orang yang pernah bilang belum siap saat ditawari kekuasaan. Andra mengangguk pelan. Di dadanya, ada sesuatu yang menghangat, campuran antara takut, bangga, dan tanggung jawab yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelum ia pamit keluar, Davin menambahkan satu kalimat. Dan satu hal lagi, jangan percaya semua orang di sekitarmu, termasuk mereka yang paling kelihatan mendukung. Langkah Andra keluar dari ruangan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Ada berat yang ia pikul, tapi juga cahaya yang mulai menyala di dalam dirinya. Dia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi satu hal telah berubah. Ia tidak lagi hanya menjalankan roda. Kini, dia mulai menentukan arah. Lantai 23 ERC Corp tidak pernah setenang itu. Disinilah tim khusus proyek ekspansi wilayah timur mulai dibentuk. Sebuah proyek yang 2 kali gagal, menyisakan kerugian miliaran, dan kini dipercayakan ke seorang pria yang sebelumnya bahkan tidak punya ruangan sendiri. Andra Mahesa, kini berdiri di tengah ruang meeting kaca, mengenakan kemeja putih sederhana. Di sekelilingnya, orang-orang baru duduk, analis, manajer lapangan, staf logistik, bahkan satu perwakilan investor. Mereka semua menatapnya dengan campuran rasa penasaran, skeptis, dan sinis. Wajar saja. Dalam struktur perusahaan, Andra masih tak memiliki jabatan formal. Dia tidak muncul di bagan organisasi, tidak punya gelar embah, tidak punya bekas jabatan prestisius. Ia hanya punya kepercayaan dari Davin, dan itu lebih mengancam dari jabatan manapun. Ia mulai berbicara. Suaranya tenang, tidak terburu-buru, tapi penuh kejelasan. Saya tidak datang ke sini untuk menjadi bos. Saya datang untuk mendengarkan dan menjalankan proyek ini bersama kalian. Tapi saya juga tidak akan diam jika sistem yang kalian jalankan justru menjerumuskan proyek ini ke kegagalan ketiga. Seketika ruangan hening. Pernyataannya tidak keras, tapi tegas. Dan satu persatu mata mulai menatapnya dengan serius. Namun di tempat lain, di balik dinding kaca yang memantulkan bayangan kekuasaan, Tegar Firmansyah duduk di ruang kerjanya, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman kamera ruang meeting proyek. Ia menyeringai kecil. Tegar tahu, Andra sedang naik. Dan itu bahaya. Ia meraih telepon, bicara pelan kepada seseorang di seberang sana. Arahkan beberapa vendor logistik ke Andra. Tapi buat sedikit gangguan. Biarkan dia merasa mengendalikan sebelum semuanya jatuh. Kata-kata Tegar dingin. Strategi lamanya, sabotase dari dalam, membuat musuh tampak gagal secara natural, lalu kembali mengambil alih atas nama penyelamatan. Sementara itu, Andra mulai memimpin diskusi. Ia mendengar semua laporan, mencatat hambatan yang dihadapi tim sebelumnya, dan mulai menyusun ulang rencana distribusi bahan baku, pembentukan jalur alternatif, serta penguatan titik distribusi di kawasan Nusa Tenggara dan Papua. Selama 3 hari, progres tampak menjanjikan. Beberapa gudang disiapkan, kerjasama dengan pelabuhan lokal mulai dibuka, dan semangat tim perlahan terbentuk. Tapi di hari keempat, badai pertama datang. Satu pengiriman alat berat tertahan di pelabuhan selama 2 hari karena dokumen yang tiba-tiba dinyatakan tidak valid.
Vendor yang sebelumnya bekerja lancar, tiba-tiba menghilang kontak. Bahkan satu kepala cabang mengaku mendapat perintah dari atas untuk menghentikan sementara distribusi karena alasan audit internal mendadak. Andra langsung turun sendiri ke pelabuhan. Ia tidak ingin menyelesaikan masalah melalui telepon. Di sana, ia menyaksikan sendiri betapa kekacauan itu bukan karena sistem yang ia bangun, melainkan tangan-tangan yang mengacaukan dari balik layar. Ia duduk di ruang tunggu pelabuhan, kelelahan, wajahnya basah oleh keringat. Ponselnya mati. Timnya bingung. Tapi ia hanya diam, menatap langit sore yang mulai menguning. Aku tahu ini bukan kebetulan. Tapi kenapa mereka takut aku berhasil? Bisiknya sendiri. Dalam diam itu, Sekar menelepon. Suaranya langsung mengisi ruang kosong di telinga Andra. Kamu pikir mereka akan diam melihat kamu hampir sampai ke garis akhir? Andra hanya diam. Aku dapat laporan. Tegar main dari belakang. Dan dia tidak sendiri. Beberapa kepala divisi ikut bermain. Karena kalau proyek ini sukses, kamu akan jadi bukti hidup bahwa sistem lama sudah gak relevan lagi. Andra menunduk. Jemarinya mengepal. Tapi juga terluka. Aku bukan cari kekuasaan, Sekar. Aku tahu, jawab Sekar. Tapi justru karena itu kamu jadi ancaman. Setelah menutup telepon, Andra berjalan ke dermaga. Ia menatap kapal yang masih bersandar, membawa alat-alat penting yang tak bisa bergerak karena surat yang sengaja ditahan. Ia membuka ponselnya, menyalakan kembali, dan merekam sebuah video pendek. Untuk siapapun yang sedang menahan ini, saya tidak akan mundur. Saya tidak ingin jabatan. Tapi saya tidak akan biarkan kejujuran tumbang oleh permainan kotor. Video itu tidak ia unggah. Ia simpan. Bukan untuk ancaman, tapi untuk pengingat bahwa niat baik seringkali tidak cukup untuk melawan sistem yang sudah lama menikmati gelapnya kekuasaan. Malam itu, ia kembali ke kantor. Semua sudah pulang. Lantai 23 gelap. Hanya satu ruangan yang masih menyala. Meja kerja timnya. Di sana, ia duduk sendirian, membuka peta distribusi, lalu mulai menggambar ulang semua jalur, bukan berdasarkan rencana sebelumnya, tapi berdasarkan lapangan nyata, termasuk semua titik rawan sabotase. Pelan-pelan, ia mulai membentuk sistem yang lebih tahan gangguan. Ia hubungi vendor cadangan. Ia aktifkan rute logistik sekunder. Ia tidak tidur semalaman. Dan saat fajar menyentuh jendela, Andra menatap pantulan wajahnya di kaca. Mata yang sembab, dahi yang berkerut. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa dihancurkan. Tekad. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tidak akan tunduk pada bayangan siapapun. Di belakangnya, tanpa ia sadari, seseorang memperhatikannya dari kejauhan, dari lorong gelap lantai 23. Wajah itu tak tertangkap cahaya. Tapi matanya menyala. Dan disinilah babak baru dari pertarungan kekuasaan dimulai. Bukan lagi di ruang rapat, tapi di medan licin di balik kaca-kaca tinggi. Malam merambat pelan, seperti tak ingin mengganggu kesunyian yang menggumpal di lantai 23. Di ruang kerja yang lampunya menyala redup, Andra Mahesa duduk membisu di balik tumpukan dokumen, peta jalur logistik, dan catatan evaluasi tim. Matanya merah. Bukan karena kantuk, tapi karena dihimpit kenyataan bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu lebih dulu dijegal, bahkan sebelum sempat ia perkuat. 3 proyek distribusi gagal jalan minggu ini. Semua rute cadangan tiba-tiba disabotase. Ada yang rusak, ada yang diganti vendor tanpa pemberitahuan. Bahkan satu kontainer dilaporkan hilang, padahal sistem GPS menyatakan tidak pernah keluar dari pelabuhan. Andra tahu ini bukan lagi soal sistem. Ini soal pertarungan ego dan kekuasaan. Ia telah menyentuh sesuatu yang selama ini tidak ingin disentuh siapapun. Zona nyaman para penguasa bayangan. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai meragukan siapa yang bisa ia percaya. Sekar, yang selama ini menjadi sekutu diam-diam, mendadak sulit dihubungi. Pesannya hanya dibalas singkat. Pertemuan yang dijanjikan batal 3 kali. Terakhir, ia mendengar kabar bahwa Sekar dipanggil langsung oleh Tegar. Tidak ada yang tahu isi percakapan mereka.
Tapi sejak hari itu, Sekar berubah. Tatapannya, suaranya, bahkan caranya menyapa, seperti ada tembok baru di antara mereka. Andra duduk terpaku. Dada sesak. Bukan karena lelah tubuh, tapi karena kecewa yang menumpuk. Ia berjalan ke jendela besar ruang kerjanya. Hujan turun rintik-rintik. Kota di bawah sana tetap hidup, sibuk, berisik, tanpa tahu bahwa di ruangan ini, seorang pria sedang terjepit di antara dua kutub yang saling menghancurkan. Apa semua perjuangan ini sia-sia? Gumamnya lirih. Apa memang tidak ada tempat untuk orang jujur di sini? Lalu, suara notifikasi terdengar dari laptopnya. Satu email masuk. Tidak ada subjek. Pengirimnya anonim. Tapi isi lampiran di dalamnya membuat dunia Andra seketika berhenti. Rekaman suara. Ia memasangnya. Dan dari speaker keluar suara percakapan tegar. Jelas, gamblang. Biarkan saja Andra sibuk dengan logistik. Kita arahkan investor ke proposal palsu. Kasih laporan keuangan buatan. Kalau dia buka mulut, tinggal bilang dia sabotase proyek. Gampang. Dia gak punya posisi formal. Siapa yang percaya dia? Satu suara lain menyahut. Gimana kalau Sekar bocorin semua? Tegar tertawa dingin. Dia? Dia tahu posisinya. Dia anak orang dalam. Kalau dia jatuh, keluarganya ikut kena. Dia akan diam. Rekaman berhenti. Tapi tubuh Andra membeku. Sekar tahu, tapi memilih diam. Ia duduk perlahan. Lututnya terasa lemas. Tapi hanya sebentar. Sesuatu dalam dirinya membalik arah. Mata yang tadinya sembab, kini mulai tajam. Kalau aku diam, aku bukan hanya membiarkan kejahatan ini hidup. Aku ikut memberi napas buat mereka. Andra segera menyusun semua bukti yang ia miliki. Rekaman, data proyek yang gagal, dokumen manipulasi, hingga testimoni dari beberapa vendor yang bersedia bicara jujur. Ia tahu, jika ia langsung menyerahkan semua ke atasan, risikonya besar, bukti bisa lenyap, ia bisa disingkirkan sebelum sempat bicara. Satu-satunya cara, serang balik di ruang yang tak bisa mereka kendalikan, publik internal. Andra tahu hari Jumat sore semua jajaran eksekutif akan berkumpul di Town Hall ERC Corp, agenda bulanan yang biasa dipakai untuk berbagi progres dan motivasi. Davin akan hadir. Semua direktur akan ada di sana. Termasuk Tegar. Hari itu datang. Andra datang lebih pagi, membawa flash disk kecil yang di dalamnya terdapat semua bukti. Ia meminta izin tim presentasi untuk mengganti materi pembuka, beralasan ingin menyampaikan laporan proyek khusus. Dengan kartu akses sementara dari divisi IT, ia diberi waktu 10 menit awal sebelum agenda resmi dimulai. Panggung sederhana berdiri di tengah aula. Cahaya sorot menerangi wajah-wajah penting yang duduk di barisan depan. Andra naik, tenang, tapi setiap kata yang ia ucapkan membawa ledakan. Selamat siang. Nama saya Andra Mahesa. Mungkin banyak dari Anda mengenal saya hanya sebagai supir. Hari ini, saya bicara bukan sebagai karyawan biasa, tapi sebagai saksi atas kehancuran yang sedang disengaja. Terdengar riuh kecil. Beberapa mulai gelisah. Tapi Andra melanjutkan, membuka slide satu persatu. Data yang dipalsukan, jalur logistik yang sengaja dibelokkan, kerugian fiktif yang dilaporkan sebagai gagal teknis. Lalu, rekaman suara. Saat suara Tegar mengisi aula, suasana berubah. Wajah-wajah pucat. Beberapa saling pandang. Davin, yang duduk di tengah barisan depan, tak menunjukkan ekspresi. Tapi matanya berkaca-kaca. Marah, kecewa, dan terluka. Andra menutup presentasi dengan suara yang lirih namun bulat. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Tapi saya juga tidak ingin kebenaran dihancurkan hanya karena dianggap kecil. Saya bicara, karena tidak ada lagi yang berani bicara. Hening. Lalu, perlahan, satu tepuk tangan terdengar. Disusul satu lagi. Lalu seluruh ruangan berdiri. Beberapa direktur senior menatap ke bawah. Malu. Sekar, yang berdiri di pojok aula, meneteskan air mata. Davin berdiri. Tak ada kata-kata.
Ia hanya berjalan naik ke atas panggung, menepuk bahu Andra, lalu berbisik. Kamu sudah menyalakan api, sekarang bersiaplah untuk badai yang akan datang. Ruang town hall masih menyisakan keheningan pasca gemuruh tepuk tangan itu berhenti. Suara rekaman tegar yang tadi menggema, masih mengendap dalam pikiran banyak orang. Namun sesuatu terasa menggantung, seperti sebuah pintu yang dibuka tapi belum dilewati sepenuhnya. Andra berdiri di panggung kecil itu, memandang ke kerumunan yang perlahan mulai merapikan kursi dan berdiri. Davin masih berdiri di sisi kiri panggung, diam, menatap lantai. Wajahnya bukan marah, bukan puas, tapi lebih mirip seseorang yang baru saja melihat bagian terakhir dari puzzle besar yang telah ia rakit bertahun-tahun. Lalu, saat Andra hendak turun dari panggung, seseorang masuk ke aula melalui pintu samping. Langkahnya lambat namun mantap. Rambutnya beruban, pakaiannya sederhana, tapi rapi dan bersih. Tidak ada yang mengenalnya. Tapi Davin langsung mendongak. Wajahnya berubah. Bu Retno. Office Boy senior yang selama ini dianggap hanya sebagai pengantar kopi dan pembersih kaca, kini berdiri di depan seluruh jajaran pimpinan ARSA Corp dengan sebuah map bersegel di tangannya. Semua mata tertuju padanya. Bahkan Tegar, yang sedari tadi duduk membisu dengan wajah kelam, menegang. Bu Retno berdiri di depan Andra, lalu menatapnya lama. Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu di balik sorot matanya, sebuah rahasia yang selama ini ia jaga rapat. Ia menoleh ke Davin. Pak Davin, waktunya sudah tiba. Davin mengangguk pelan. Tidak ada penolakan, tidak ada keberatan, hanya kelelahan. Ia tahu ini akan terjadi, cepat atau lambat. Bu Retno menyerahkan map itu pada Andra. Ini milikmu, Andra. Tangan Andra gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya, terdapat dokumen legal bertanda tangan notaris, surat perjanjian waris, dan surat pribadi bertuliskan tangan. Kepada anakku. Jika suatu hari kamu menemukan surat ini, berarti kamu sudah melalui jalan yang selama ini ingin aku pastikan benar-benar kau pahami. Aku tidak membesarkanmu dengan kemewahan, bukan karena aku tak mampu, tapi karena aku ingin kamu berdiri dengan kakimu sendiri. Kamu adalah darah dari pendiri ARSA Corp. Kamu adalah pewaris utama dari seluruh saham keluarga yang sejak awal aku sembunyikan dari semua orang. Tapi ingat satu hal, Andra, warisan ini bukan hak, ini beban. Dan hanya mereka yang tidak pernah mengejar kursi, yang pantas duduk di atasnya. Andra menjatuhkan pandangannya ke lantai. Napasnya berat. Suara dalam kepalanya berdentam, berusaha menolak fakta yang tiba-tiba menyerangnya. Ia bukan hanya supir. Ia bukan hanya karyawan kecil yang naik karena ketekunan. Ia adalah anak kandung dari pendiri perusahaan. Tangannya mengepal. Bukan karena bangga, tapi karena amarah dan gemetar bercampur jadi satu. Ia merasa seperti ditarik paksa ke panggung yang tak pernah ia inginkan. Jadi semua ini permainan. Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Retno menggeleng, pelan. Bukan. Ini ujian. Selama bertahun-tahun, ayahmu ingin memastikan siapa di antara kita yang bisa menjaga warisan bukan dengan nama, tapi dengan hati. Davin maju. Aku tahu sejak awal siapa kamu, tapi aku tidak bisa memanjakanmu. Itu akan membunuhmu perlahan. Maka aku biarkan kamu bertarung, belajar, jatuh, dan berdiri. Aku hanya memantau dari jauh. Andra menatap Davin. Wajah pria itu, yang dulu tampak sombong dan penuh kuasa, kini terasa seperti sosok tua yang menanggung terlalu banyak rahasia. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanya Andra, penuh luka. Karena kalau kamu tahu kamu anak pendiri perusahaan, kamu mungkin gak akan pernah jadi dirimu yang hari ini, jawab Davin. Dan aku butuh Andra yang jujur. Bukan Andra yang mewarisi. Ruangan kembali sunyi. Tegar berdiri. Wajahnya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Jadi, kamu rencanakan semua ini? Kamu taruh dia sebagai supir. Lalu pasang dia jadi pewaris diam-diam, dan sekarang kamu buang aku. Davin menoleh padanya. Kamu buang dirimu sendiri, Tek.
Dengan keserakahan dan kelicikanmu. Sekar akhirnya berjalan ke depan. Ia menatap Andra, pelan, dalam. Aku tahu dari awal. Tapi aku diam karena aku ingin kamu membuktikan bahwa kamu layak bukan karena darahmu, tapi karena perjuanganmu. Andra memejamkan mata. Emosi yang selama ini ia tahan meledak dalam senyap. Ia menahan air mata. Ia marah, tapi juga bersyukur. Ia kecewa, tapi juga tercerahkan. Dunia tempat ia berpijak selama ini, tiba-tiba goyah, tapi juga membukakan ruang baru. Ia berdiri di tengah aula, dikelilingi oleh mereka yang dulu memandangnya rendah, lalu curiga, dan kini tak berani bicara apapun. Jadi ini tujuan akhirnya? Tanya Andra, suara bergetar. Davin menjawab lembut. Bukan. Ini justru awal dari tanggung jawab yang sebenarnya. Andra menatap map itu lagi, lalu mengangkat wajahnya menatap semua orang. Kalau benar saya anak pendiri perusahaan ini, maka saya juga berhak menentukan arah kemana perusahaan ini melangkah. Dia berhenti sejenak, lalu berkata tegas. Tapi saya tidak akan duduk di kursi CEO, sebelum saya membersihkan sistem yang telah lama diracuni oleh ketakutan dan pengkhianatan. Tegar melangkah keluar, tak menoleh. Sekar menunduk haru. Davin mengangguk perlahan. Dan para petinggi lainnya tak punya pilihan selain menerima. Langit pagi itu tampak bening, seperti baru saja dicuci bersih setelah malam yang penuh badai. Gedung ERC Corp memantulkan cahaya matahari pertama dengan kilau dingin. Tapi di dalam lantai tertinggi gedung itu, tidak ada kemewahan yang terasa. Hanya ada satu pria berdiri sendiri di tengah ruang CEO yang megah. Andra Mahesa, anak pendiri perusahaan. Pria yang seminggu lalu hanya dikenal sebagai supir pribadi. Ia berdiri di depan kursi CEO, menatapnya dalam-dalam. Kursi itu tidak bergerak, tapi seolah memanggil. Ia tahu, begitu ia duduk di sana, semuanya berubah. Semua keputusan besar akan mengalir dari mulutnya. Semua sorotan akan menunggu dari geraknya. Tapi, Andra justru mundur selangkah. Ia menoleh ke arah jendela. Jakarta berdetak seperti biasa. Kendaraan berderet, orang-orang tergesa, mesin-mesin pabrik bekerja. Semua berjalan tanpa tahu bahwa di ruangan itu, ada satu pria yang sedang membuat keputusan yang tidak akan bisa diulang. Aku sudah sampai di puncak, pikirnya. Tapi kenapa terasa bukan ini yang kucari? Suara pintu terbuka pelan. Davin masuk. Tidak membawa apapun. Tidak mengenakan jas. Hanya kemeja lengan panjang dan wajah yang tampak lebih ringan dari biasanya. Kalau kamu mau duduk, sekarang waktunya. Katanya. Andra memandangi kursi itu sekali lagi. Lalu menoleh ke Davin. Saya tidak akan duduk di sana. Davin terdiam. Tidak kaget. Hanya menatap. Kursi ini terlalu besar untuk saya isi sendiri. Tapi terlalu sempit untuk menampung semua niat baik orang-orang yang benar-benar ingin membuat perusahaan ini berubah. Andra berjalan ke meja kerja, mengambil satu berkas kosong, lalu mulai menulis. Davin memperhatikannya dalam diam. Beberapa menit kemudian, Andra menyerahkan berkas itu. Ini usulan saya. Struktur baru. Sistem kepemimpinan rotasi. Tim eksekutif kolektif. Tidak ada satu nama yang lebih tinggi dari yang lain. Semua dipilih berdasarkan performa dan integritas, bukan hanya latar belakang atau senioritas. Davin membaca sekilas, lalu menatapnya. Kamu yakin? Kamu bisa punya semuanya. Kekuasaan, otoritas, akses penuh. Tapi kamu justru ingin melepasnya. Andra menjawab dengan suara dalam. Karena yang saya cari dari awal bukan kursi, tapi arah. Dan saya percaya, arah itu tidak harus datang dari satu kepala. Tapi dari keberanian semua orang untuk saling jujur, dan saling menjaga. Davin tersenyum tipis. Ayahmu pasti bangga. Andra menunduk. Saya bukan ingin membanggakan beliau. Saya ingin melanjutkan yang beliau mulai, dengan cara yang tak membuat saya kehilangan siapa diri saya. Hari itu, keputusan Andra disampaikan di rapat besar direksi. Banyak yang terkejut, sebagian bingung,
Sebagian lagi justru merasa lega. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat seorang pemimpin yang tidak mengejar posisi, tapi menata sistem. Sekar menatap Andra dari sudut ruangan, kali ini dengan mata yang penuh hormat, bukan sekadar emosi. Ia tahu, pria yang berdiri di sana bukan anak dari siapapun, ia anak dari perjuangannya sendiri. Tegar, yang kini sudah dipindahkan dari jabatannya dan sedang menunggu proses hukum internal, tidak hadir. Tapi bayangan ambisinya masih membekas di banyak wajah. Andra tahu, sistem busuk tidak akan hilang hanya karena 1-2 orang keluar. Tapi hari ini adalah langkah pertama. Minggu-minggu berikutnya, perubahan mulai terasa. Jalur logistik yang dulu rumit kini berjalan lebih lancar. Para kepala cabang mulai diberi kewenangan lebih. Vendor lokal diberi tempat. Dan yang paling penting, suara dari bawah mulai didengar tanpa takut. Suatu sore, Andra kembali ke basement tempat ia dulu biasa duduk menunggu Davin. Kali ini, ia duduk di kap mobil yang dulu ia rawat sendiri. Ia melihat sekeliling, sunyi, tapi di kepalanya, memori berputar. Semua luka, semua penolakan, semua pengkhianatan. Semua langkah kaki yang dipaksakan maju meski gemetar. Ia menatap langit. Aku tidak pernah ingin jadi siapa-siapa. Ya Allah, tapi Engkau tuntun aku untuk melihat bahwa kadang, tahta bukan tempat tertinggi. Tujuanlah yang menentukan nilainya. Ia tersenyum sendiri, lalu berdiri, mengancingkan kemejanya, dan berjalan ke arah lift. Sebelum pintu tertutup, seorang karyawan muda memanggil dari kejauhan. Pak Andra, mau kemana? Andra menoleh dan menjawab sambil tersenyum. Bukan ke atas, tapi ke bawah. Karena perubahan sejati dimulai dari lantai paling dasar.